Hai semuanya, aku selalu penasaran dengan satu hal. Kenapa pendidikan di negara ini selalu dibahas seolah-olah itu sesuatu yang sudah selesai, sudah sempurna, sudah final, tidak perlu disentuh, tinggal dijalankan. Dan tiba-tiba masa depan cerah muncul seperti promo marketplace tanggal kembar. Padahal kalau kita lihat lebih dekat, pendidikan itu bukan cuma sekedar monumen, bukan kurikulum yang diganti setiap beberapa tahun seolah-olah nggak punya arah. Dan juga bukan gedung dengan visi misi yang ironisnya nggak ada satupun dari kita yang mungkin benar-benar pernah coba untuk memahaminya. Pendidikan itu eksperimen. Eksperimen besar, eksperimen raksasa. Yang bahan percobaannya ya kita. Dan lucunya, setiap kali pemerintah bicara tentang pendidikan, kalimatnya selalu sama. Pendidikan adalah investasi masa depan. Kedengarannya mulia, kedengarannya keren, kedengarannya elegan, kedengarannya berwibawa. Tapi rasanya seperti tagline bank, formal, wibawa, tapi jauh dari kenyataan. Kalaupun memang investasi, kenapa moodnya terasa seperti memiliki utang? Kita dipaksa untuk memenuhi standarnya aja nggak tahu siapa yang menetapkan. Standarnya aja sering digonta-ganti tanpa alasan yang jelas. Di sistem pendidikan kita, bukan cuma pembelajaran yang diperbarui, tapi identitas kita ikut dirombak, dirapikan, disederhanakan, diatur agar sesuai dengan porsi yang sudah disiapkan. Sampai-sampai kita ini lupa kalau kita ini manusia, bukan produk. Semakin aku dewasa, semakin aku sadar. Pendidikan bukan soal apa yang kita pelajari, tapi bagaimana sistem ingin kita jadi. Dan itu memunculkan pertanyaan yang seharusnya kita jawab sedari dulu. Apakah kita sedang dididik menjadi manusia yang merdeka? Atau manusia yang patuh? Karena ada negara yang membangun pendidikan untuk melahirkan pemikir. Ada negara yang membangun pendidikan untuk mencetak tenaga kerja. Tapi ada juga negara yang lebih memilih untuk mencetak pengikut. Dan kadang kita berada di tengah-tengahnya. Seperti berada di persimpangan, tapi petunjuk arahnya hilang. Bukan karena kita nggak bisa, bukan karena kita nggak mampu, tapi karena sistemnya sendiri belum memutuskan apa sih tujuan pendidikan itu sebenarnya. Politikus suka bilang, nih, kita butuh generasi yang kritis. Tapi begitu kita mulai kritis, kita mulai bertanya, kita mulai mengkaji, kita mulai mempertanyakan segala-gala struktur yang ada, tiba-tiba kita dianggap terlalu vokal, kita dianggap kurang ajar, kita dianggap overthinking, atau favoritnya sih dianggap si paling tahu. Jadi sebenarnya kita ini diminta berpikir kritis atau berpura-pura kritis selama tidak menyentuh hal sensitif secara politis. Karena kalau suara kita memang benar-benar dihargai, kenapa kita cuma dicari saat mereka butuh akreditasi? Tapi di balik semua itu, di balik ironi, semua itu ada sesuatu yang indah. Pendidikan tetap mengajarkan kita untuk tumbuh. Walaupun pelan, walaupun kadang arahnya salah dulu, walaupun kadang rasanya kayak lagi jalan di labirin yang mungkin arsiteknya aja nggak pernah lulus arsitektur. Ada beberapa hal juga yang kita pelajari di luar rapot, di luar nilai, bahwa ternyata berpikir itu melelahkan. Tapi penting bahwa kebenaran tidak pernah satu warna, bahwa perubahan tidak pernah hadir dari yang paling keras, tapi dari yang paling tekun, jujur, dan juga sabar. Dan mungkin
pendidikan memang bukan tempat yang seharusnya sempurna. Mungkin pendidikan adalah cermin yang memantulkan siapa bangsa ini sebenarnya. Kalau pendidikannya kaku, ya berarti pemikirnya kaku. Kalau pendidikannya takut, generasinya jadi ragu. Kalau pendidikannya hanya mengejar ranking, ya negaranya hanya mengejar citra. Seperti negara kita ini. Dan harapannya beda sekali dengan negara atau pendidikan yang mengajarkan manusia untuk mengajarkan manusia. Maka negara itu akan bernafas. Jadi, kalau ada pertanyaan, apa sih arti pendidikan? Sebenarnya, jawabannya sederhana. Pendidikan adalah ruang di mana kita belajar menjadi manusia. Meski kadang sistemnya lupa bahwa kita manusia. Dan sebelum aku selesai, aku ingin titip satu harapan. Semoga suatu hari nanti pendidikan bukan lagi tempat di mana kita dibentuk agar sesuai, melainkan pendidikan sebagai tempat di mana kita tumbuh agar bermakna. Bukan ruang penjinakan, tapi ruang pembebasan. Bukan hanya untuk menghafal jawaban, tapi untuk berani mempertanyakan sebuah pertanyaan. Karena bangsa tidak akan maju karena semua orang patuh. Bangsa maju karena ada yang berpikir. Dan harapannya, semoga pendidikan di Indonesia semakin maju, agar kelak dapat melahirkan generasi yang terpercaya. Dan disinilah saya, Wafata Harisha, seorang pelajar yang tentunya masih belajar, tapi tidak pernah berhenti untuk berpikir. Sampai jumpa dan terima kasih.